wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Baik, selamat pagi anak-anak. Oke, apa kabarnya pada pagi hari ini? Nah, kalau ibu bertanya kabar, nanti kalian jawabnya alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allah Akbar. Bisa dipahami? Bagus sekali. Kita mulai ya, kita coba. Oke. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allah Akbar. Masya Allah, alhamdulillah. Baik, sebelum kita melakukan pembelajaran kita pada pagi hari ini, ibu mau mengabsenkan satu dulu ya. Pada kita tahu siapa yang teman-teman kita masuk dan juga yang tidak masuk. Baik. Oke. Azuzi, ada Azuzi? Oke. Ada ya? Faza, ada Faza? Oh, ada hadir. Edo, hadir juga. Kamal, oke, hadir semua. Alhamdulillah ya. Hari ini teman-teman kita pada hadir semuanya. Oke. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, selanjutnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita semua masih bisa berkumpul dan kita masih bisa melaksanakan pembelajaran seperti yang biasanya dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Dan semoga kalian bisa dapat mengikuti pembelajaran kita pada hari ini dengan semangat dan juga bahagia. Oke, baik. Coba kita langsung saja ya. Kita pada hari ini kita akan membahas materi tentang sedekah. Oke, tentang sedekah. Nah, tentang sedekah. Oke, kira-kira nih, aku mau bertanya sama kalian. Kira-kira apa saja sih materi tentang sedekah ini? Ada yang bisa menjawab? Apa aja nih materinya? Gitu. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oh, oke, tidak ada yang tahu ya. Oke, baik. Ibu akan menjelaskan. Nah, ada 5 poin penting dalam materi dalam bab sedekah ini. Yang pertama itu adalah pengertian sedekah. Nah, pengertian sedekah. Kira-kira ada yang tahu tidak apa itu sedekah? Ada yang bisa menjawab? Ada kan? Tidak ada? Oke, baik. Kalau tidak ada, akan ibu jelaskan ya. Nah, pengertian sedekah itu dibagi menjadi 2 bagian. Oke, 2 bagian. Yang pertama itu ada pengertian sedekah menurut bahasa. Dan yang kedua yaitu pengertian sedekah menurut istilah. Nah, untuk pengertian sedekah menurut bahasa, kata sedekah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu sodaqoh, yang berarti pemberian ataupun derma. Oke. Pemberian ataupun derma. Oke. Yang kedua yaitu pengertian menurut istilah.
suatu imbalan apapun, dan semata-mata itu hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik, bisa dipahami Anda? Alhamdulillah. Jadi sedekah itu ialah suatu kegiatan ketika kita melihat seseorang yang sedang membutuhkan, maka kita harus memberikan hak-hak kita. Kita memberikan rezeki itu kepada mereka tanpa mengharap suatu imbalan apapun, dan semata-mata itu hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Nah, lanjut poin yang kedua. Poin yang kedua yaitu tentang dalil-dalil bersedekah. Nah, untuk dalil sedekah ini ada dua pembagian juga. Yang pertama dalil dari Al-Quran, dan yang kedua yaitu dalil dari hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk poin yang pertama yaitu dalil dari Al-Quran. Nah, dari Al-Quran ini di dalam Al-Quran ini itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Yusuf ayat 88. Nah, ini mau kita membacakan surahnya bersama-sama ya. Oke, coba buka buku halaman 42 tentang materi sedekah ini ya. Nah, kalau buka bukunya kita baca sama-sama tentang sedekah. Oke ya. Bisa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma dakhalu alayhi qalu ya ayyuhal azizu massana wa ahlana dhurru wa ji'na bidha'atin mujahatin fa'awfilana kayla wa tasaddaq alayna Inna Allaha yajzil mutasaddiqin. Shadaqallahul azim. Dari ayat tersebut Allah memerintahkan kepada kita untuk selalu senantiasa bersedekah, karena dengan kita bersedekah Allah akan memberikan yang lebih. Allah akan melipat gandakan orang-orang yang selalu senantiasa bersedekah. Oke. Nah, baik, untuk dalil yang kedua yaitu dalil dari hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, Shadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabbi wa shadaqatul ala niyati junnatu minan nar, yang berarti sedekah secara sembunyi-sembunyi ataupun sirri itu akan meredamkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sedangkan sedekah secara terang-terangan itu merupakan perisai dari api neraka. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sebagai manusia, sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus selalu senantiasa dalam bersedekah supaya kita bisa mendapatkan ridhonya Allah. Kita bersedekah itu bukan berarti mengurangi harta kita ya, tidak. Kita bersedekah itu malah justru akan menambahkan
Allah itu akan menambahkan, akan melipat gandakan rezeki kita. Dan kemudian ketika kita bersedekah, kita tidak boleh secara terang-terangan. Seharusnya sedekah itu kita harus secara sembunyi-sembunyi, secara sembunyi agar orang lain itu tidak mengetahuinya, supaya itu bisa meredamkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik. Selanjutnya yaitu poin yang ketiga. Oke, poin yang ketiga ini ialah ketentuan-ketentuan dalam bersedekah. Ketentuan sedekah. Nah, dalam ketentuan bersedekah ini itu juga dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu hukum bersedekah. Yang kedua yaitu macam-macam sedekah. Nah, untuk hukum sedekah, sedekah itu awalnya bisa menjadi sunnah muakkad, yakni sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apabila kita mengerjakannya, apabila kita bersedekah, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik. Nah, dalam kondisi lain, sedekah ini bisa berubah hukum menjadi wajib apabila dalam kondisi ketika kita melihat orang tua renta yang tidak memiliki anak, dia tidak bekerja, dia tidak memiliki saudara dekat, maka dalam kondisi ini kita harus memberikan sedikit rezeki kita harus memberikan rezeki kita kepada orang tersebut. Ketika kita tidak memberikan makanan kepada orang tersebut, maka kita khawatir orang tersebut akan mengalami kondisi yang sangat kritis ataupun dia lebih ke tidak memungkinkan, kondisi tidak memungkinkan. Maka dari itu, dalam hal ini, dalam kondisi ini, sedekah itu dinilai wajib. Jika kita tidak melakukannya, jika kita tidak melakukannya, jika kita tidak bersedekah, kita tidak sedekahkan rezeki kita kepada orang tersebut, maka kita akan berdosa. Jadi, ketika kita memiliki harta lebih, memiliki rezeki yang lebih, maka kita harus memberikannya kepada orang yang lebih membutuhkan daripada kita. Oke, bisa dipahami. Oke, baik. Selanjutnya yaitu macam-macam sedekah. Oke. Nah, dalam macam-macam sedekah ini itu juga dibagi menjadi dua. Yang pertama ialah sedekah wajib. Yang kedua ialah sedekah sunnah. Nah, sedekah wajib ini adalah sedekah yang harus kita lakukan dalam syariat agama Islam. Nah, contohnya itu ialah nazar. Nah, nazar itu kan berarti kita itu berhutang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kita harus membayarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita tidak membayar, maka kita akan berdosa. Oke, baik, mengerti ya, Nana? Alhamdulillah. Nah, yang kedua yaitu sedekah sunnah. Nah, dalam sedekah sunnah ini, ketika kita ketika kita ada rezeki lebih, maka kita dianjurkan untuk memberikan rezeki kita kepada orang yang membutuhkan. Nah, walaupun sedekah ini tidak wajib, tapi sedekah sunnah ini ketika kita melakukannya, kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, contohnya apa, Bu Guru? Contohnya bisa kita. Nah, contohnya adalah ketika kalian nih, anak-anak nih, ketika kalian
pergi ke masjid. Oke, pergi ke masjid. Kalian ada melihat kan kota amal di pojokan masjid. Oke ya, kota amal di pojokan masjid. Nah, kalian juga membawa uang. Entah itu berapa ribu lah. Pokoknya kalian membawa uang ada di dalam kantong, kalian masukkan, kalian sedekahkan, kalian masukkan ke dalam kotak amal tersebut, tapi tanpa mengharap imbalan apapun, dan hanya saja Allah yang membalas semua kebaikan kita. Oke ya anak-anak, bisa dipahami? Oke, baik, alhamdulillah bisa dipahami. Nah, selanjutnya poin keempat, yaitu manfaat sedekah. Nah, dalam manfaat sedekah ini, itu ibu akan bahas 5 manfaat sedekah. Oke, dalam manfaat ini, yang pertama itu adalah bersedekah bisa memberikan kita rezeki yang berlipat ganda. Berlipat ganda. Oke. Nah, sedekah menjadikan rezeki kita berlipat ganda. Nah, sama seperti yang sudah kita bahas dari awal tadi ya, bahwa sedekah itu ketika kita bersedekah, ketika kita memiliki rezeki lebih, maka kita harus memberikannya kepada orang yang membutuhkan. Oke, tanpa mengharap apapun ya, tanpa mengharap suatu imbalan apapun. Kita harus semata-mata mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ketika kita bersedekah, kita jangan takut kalau rezeki kita itu akan berkurang. Tidak, perhitungan kita lain dengan perhitungan Allah. Oke, tapi maksudnya gini, ketika kita, contohnya ya, ketika kita memiliki uang 50.000 nih, uang 50.000, kita ingin bersedekah 20.000 misalnya. Nah, dalam perhitungan kita sebagai manusia, ketika kita memiliki uang 50.000, ketika kita sedekahkan 20.000, maka perhitungan kita akan berkurang. Oke ya? Perhitungan kita akan berkurang. Nah, tetapi akan lain halnya ketika itu adalah perhitungan Allah. Kita memiliki uang 50.000, kita sedekahkan 20.000, maka yang 20.000 ini itu akan menjadi tabungan kita di akhirat nanti. Ini akan menjadi pahala kita, menjadi tabungan kita di akhirat nanti. Bahkan yang 20.000 ini itu bisa berlipat ganda. Yang tadinya 50.000, kita sedekahkan 20.000, maka itu akan bisa malah lebih dapat, kita lebih diberikan lebih banyak lagi, lebih dari 50.000 itu. Oke, bisa dipahami? Jadi kita kalau mau bersedekah itu harus ikhlas. Kita tidak boleh mengharap apapun, apalagi kita akan mengharap sama orang lain, itu tidak akan bisa. Kita hanya berharap semata-mata hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik. Nah, yang kedua adalah sedekah menjauhkan kita dari siksa api neraka. Nah, ketika kita senantiasa bersedekah, maka Allah akan menjauhkan kita dari api neraka. Jadi kita harus selalu senantiasa bersedekah agar di akhirat kelak Allah akan menjauhkan kita dari siksanya api neraka. Nah, manfaat selanjutnya yaitu yang ketiga, sedekah. Orang yang gemar bersedekah itu akan mendapatkan keberkahan jiwa dan juga raganya. Nah, maksudnya adalah ketika kita selalu bersedekah, kita itu bisa mendapatkan keberkahan. Seperti misalnya ketika kita sakit, ketika kita sebelum sakit, kita
Allah itu akan menemukan kita melalui perantara ketika kita bersedekah tersebut. Nah, manfaat selanjutnya yaitu sedekah menenangkan hati dan memberikan kenyamanan. Oke, ketika kita bersedekah, kita itu tidak usah khawatir kalau bahwa rezeki kita itu akan berkurang. Maka ketika kita bersedekah, Allah akan melipat gandakan. Tidak hanya Allah melipat gandakan, tidak hanya Allah memberikan kita rezeki, tapi Allah juga memberikan kita kenyamanan ketika kita memberikan sedikit harta kita kepada orang yang lebih membutuhkan. Oke, manfaat sedekah selanjutnya yaitu sedekah menghapus dosa yang telah lalu. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang berarti sedekah dapat menghapuskan dosa sebagaimana air memadamkan api. Nah, seperti itu. Jadi maksudnya ialah ketika kita bersedekah, Allah akan menghapuskan segala dosa kita. Ketika kita ikhlas dalam bersedekah, ketika kita ridho untuk mengeluarkan sedikit harta kita untuk orang yang lebih membutuhkan, maka insya Allah Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Oke, bisa dipahami ya anak? Alhamdulillah, pintar sekali. Oke, baik. Poin yang terakhir yaitu poin yang kelima, yaitu tata cara bersedekah. Nah, untuk tata cara bersedekah ini, coba kalian buka bukunya masing-masing. Nah, di situ ada gambar ataupun foto di dekat lampu merah ya, di dekat lampu merah. Di situ ada seorang ibu-ibu, di situ ada anak kecil dan juga ada seorang kakek-kakek. Kakek-kakek ini adalah seorang pengemis ya, seorang yang seperti meminta-minta gitu. Nah, jadi ketika anak tersebut ingin menyeberang, ingin menunggu lampu merah, anak tersebut itu melihat ada di dekat lampu merah itu ada seorang kakek-kakek yang meminta. Dia sedang kayak membutuhkan kayak makanan ataupun dia lebih membutuhkan gitu. Nah, kita anak-anak itu ketika dia ingin memberikan sedikit rezekinya kepada seorang kakek-kakek tersebut. Nah, jadi ketika kita memberikan, kita itu tidak usah, ketika kita memberikan rezeki kita, ketika kita memberikan sedikit harta kita kepada orang yang membutuhkan, kita tidak usah khawatir, kita tidak usah risau, kita tidak usah gelisah, karena Allah yang akan menggantikannya nanti. Allah yang akan melipat gandakan semua yang udah kita berikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Oke, baik, bisa dipahami semua anak-anak? Alhamdulillah, pintar sekali. Oke, baik. Cukup sekian materi kita pada hari ini. Jika anak-anak ada yang ingin mau ditanyakan, boleh dipersilakan angkat tangannya. Gimana? Ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Oke, baik. Jika tidak ada, maka selesailah pelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang sudah Ibu jelaskan, semoga kalian bisa mengerti pelajarannya dengan baik dan kalian bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari kalian. Oke, bisa dipahami anak? Oke, baik, cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Mohon maaf apabila
ada kata-kata ibu yang salah, ada kata-kata ibu yang kurang, ibu minta maaf, ibu minta maaf. Dan ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.